Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadiyi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, seluruh jajaran pimpinan dan pengurus Salimah Kabupaten Banyumas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkenan menyelenggarakan acara pada pagi menjelang siang hari ini, yang kita takdimi para asatid, para ulama, para guru-guru umat, wabil khusus Ustaz Marmin selaku Ketua IKADI Kabupaten Banyumas beserta juga seluruh jajaran pengurus, para hadirin hadirat, tokoh undangan, tamu undangan, tokoh masyarakat dari berbagai lapisan, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, kalau kata Ustaz Abdul Somad, baik yang belum kawin maupun belum sunat. Barakallahu fikum ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada waktu yang cerah ini dihimpun di dalam tempat terbaik di rumah Allah, di masjidnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan menjadi penggugur dosa serta peninggi derajat di sisinya. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip pertama dari romantisme adalah terjalinnya komunikasi yang baik di antara suami dan istri. Bagaimana bisa romantis kalau tidak nyambung? Maka dari itu komunikasi adalah salah satu kunci terpenting dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini diajarkan oleh para salafus saleh, mengambil saripati dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminimalisasi prasangka-prasangka dalam kehidupan rumah tangga. Caranya adalah dengan berbicara. Istilah orang Jawa, gelenak-gelenik suami istri itu penting. Nah, banyak di antara kita yang mungkin menikah dalam prosesnya menggunakan proses yang syar'i, belum saling kenal sebelumnya, ya, dita'arufkan, hanya dikenalkan, bertemu beberapa kali, maka ketika kemudian sudah menikah, di awal-awal ada rasa canggung yang sangat kuat yang menghalangi proses lancarnya komunikasi ini. Abu Sulaiman Ad-Darani, salah seorang ulama besar pada zamannya, menceritakan, aku menghabiskan malam pertama bersama istriku untuk berbicara di antara kami. Kami saling membuka diri, saling menceritakan tentang diri kami, menceritakan kesukaan kami, menceritakan harapan-harapan kami, dan bahkan saling bertanya apa hal-hal yang bisa kami lakukan untuk saling membahagiakan satu sama lain.
Tanya warna kesukaan, makanan kesukaan, apa yang tidak disukai, apa yang tidak dikehendaki. Kalau sedang marah, sebaiknya apa yang harus dilakukan pasangannya? Apakah ikut-ikutan marah? Atau bikinkan kopi? Atau ditinggal pergi saja? Kan kadang-kadang beda-beda, gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita kemudian berada dalam sebuah kehidupan rumah tangga di mana hal seperti ini belum diketahui dari pasangan, sehingga kita nebak-nebak. Ketika kita nebak-nebak, maka yang terjadi banyak trial dan banyak errornya. Ketika banyak error, bisa menumpukan kekecewaan-kekecewaan. Maka timbullah satu prasangka dalam kehidupan rumah tangga yang sangat berbahaya, yang berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Nah, kalimat harusnya dia tuh tahu, ini bahaya sekali. Harusnya dia tuh tahu kalau pagi itu bikinkan kopi, malah es dawet. Nah, misalnya begitu. Ternyata kebiasaan di rumah istrinya memang kalau pagi minum es dawet. Sementara dia kalau pagi minum kopi. Esok es dawet apa orang perih petengnya. Misalnya begitu. Ini hal sederhana. Harusnya kalau saya pulang itu disambut di depan, tasnya diambil, dibawakan, taruh di tempatnya, kemudian saya disiapkan air panas untuk mandi. Nah, tetapi itu semua tidak pernah dikomunikasikan. Maka yang tumpuk adalah kekecewaan. Selain nanti yang kita coba bahas lebih jauh tentang perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan yang harus diharmoniskan, bahkan perbedaan latar belakang keluarga sangat berpengaruh pada sistem nilai yang kita jadikan standar ketika memasuki kehidupan pernikahan. Saya sama istri saya sama-sama Jawa. Saya di Jogja, istri asal Ngawi. Sama-sama Jawa seperti ini pun ada perbedaan yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan rumah tangga yang kalau tidak difahami, dimengerti, bisa menjadi sumber konflik. Contoh begini, latar belakang keluarga. Di keluarga istri saya, bapak mertua itu seorang, sebelum pensiun dulu, seorang pejabat di tingkat kabupaten. Ibu mertua seorang ibu rumah tangga. Baru setelah saya menikah, saya mengetahui bahwa kalau pagi ibu mertua itu sudah menyiapkan ada teh, ada kopi, ada air putih, ada jajan pasar, kemudian ada, meskipun cuma sederhana, tapi selalu harus ada jajan pasarnya, ada nasi dan lauk lengkap yang ketika bapak ngersake dahar pun ibu selalu nungguin di situ dan misalnya mengambilkan nasi, Pak, sekulipun semanten kirang boten niki oporipun dadan opo paha Pak, selalu menawarkan satu demi satu dilayani. Bahkan yang namanya tas kerja, sepatu, kaos kaki, seragam itu sudah disiapkan sebelum bapak mandi. Bahkan saya pernah melihat pakai sepatu aja ditalikan sama ibu mertua. Ketika bapak mau memasuki mobil, bapak mertua mau memasuki mobil, keluar, maka ibu nganter, bawain tas, diulungkan di depan pintu mobil, masuk ke mobil, dada-dada, sampai mobilnya menghilang, dikelokan. Baru masuk untuk menangani pekerjaan yang lain. Itulah standar khidmah seorang istri di pagi hari di dalam keluarga istri saya. Saya sebaliknya berasal dari keluarga yang bapak saya pendidik, ibu saya juga pendidik, dua-duanya mengajar. Maka konsekuensinya kadang-kadang ibu harus tindak duluan karena ngajarnya jam pertama. Sehingga apa yang terjadi di keluarga saya biasa saja, ibu ngendiko, Pak, sekolnya ada di rice cooker ya, kalau mau dahar boleh nyeplok-nyeplok telur sendiri. It's no problem at all. Di rumah saya itu tidak ada masalah sama sekali. Bapak saya bikin teh sendiri, bahkan kadang bikin teh untuk istrinya, ya, bikin telur ceplok, bikin sambal kecap. It's okay, no problem. Di rumah saya dan kami sekeluarga terbiasa dengan itu, tidak masalah. Begitu kami menikah, kan bawa ukuran masing-masing. Saya beruntung. Coba kalau bayangkan sebaliknya, saya berasal dari keluarga kayak istri saya berasal dari keluarga seperti saya, maka akan ada banyak ekspektasi suami yang tidak terpenuhi. Tetapi bahkan saya merasa beruntung pun kadang-kadang masih dibentak istri saya. Misalnya mau bikin kopi sendiri.
Apa mau apa? Bikin kopi. Kok nggak ngomong? Udah duduk, tak bikinin. Loh, ternyata itu pun masih bisa jadi problem gitu. Jadi sebuah perbedaan, sama-sama Jawa loh itu. Saya membayangkan Ustadz Muhammad Fauziul Adzim yang di hari pertama setelah menikah kaget karena istrinya bilang, mas, kenapa kau belum bunuh itu lampu? Lampu dibunuh. Shocking, beda budaya. Gitu ya. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita, cara untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan-perbedaan itu dan membentuk satu standar baru dalam interaksi di antara kita adalah dengan komunikasi. Ngomong. Apa yang kita harapkan dan apa yang ingin kita berikan, itu perlu untuk kemudian kita komunikasikan dengan pasangan. Waduh, sudah sekian tahun menikah belum pernah ngomong begitu, dan betul sering ekspektasi kita itu gak terpenuhi. Padahal itu adalah hal-hal yang sederhana. Saya sebagai istri itu sebenarnya gak pengen muluk-muluk, tapi mbok ya setengah tahun sekali atau gimana itu jalan-jalan kek. Ini sudah bertahun-tahun jadi istri belum pernah sama sekali diajak yang namanya jalan-jalan. Misalnya begitu, karena tidak dikomunikasikan. Jadi hal semacam ini memang penting. Cuma kadang-kadang gimana ya memulainya, bingung mau ngomong itu. Nah, satu saat agendakan, misalnya ada satu acara yang kita bikin sesantai mungkin. Mumpung ini mau bulan Juni Juli liburan sekolah, coba diagendakan. Ada waktu sehari semalam, betul-betul jangan diganggu oleh urusan-urusan rutin. Rapat salimah libur dulu ya Bu ya. Gitu ya, selama masa liburan gitu. Terus sekeluarga. Kemudian setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya having fun, seneng, relax, malam agak serius. Bikin apa? Bikin kertas sudah di print mungkin sama-sama untuk masing-masing ada lembar evaluasi. Istri menulis tentang suami, tentang anak-anak. Yang saya sukai dari suami, yang saya ingin suami perbaiki. Sama, suami juga begitu. Anak-anak juga begitu kepada kedua orang tuanya. Orang tua juga begitu kepada anak-anaknya. Nanti dibahas. Boleh saling membantah, aku nggak gini kok. Itu hanya perasaanmu saja. Nggak apa-apa. Tetapi sudah ada mulai proses untuk saling terbuka. Menyampaikan aspirasi. Menyampaikan harapan. Wah, takutnya malah jadi rame nanti. Karena suami saya kalau disalahin dikit itu langsung marah-marah gitu ya. Pelan-pelan. Sampaikan ini untuk kebaikan bersama. Harus ada saling koreksi, saling memperbaiki ke depan. Misalnya begitu. Ini yang namanya bagaimana kemudian kita membangun dasar berkomunikasi, sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau. Bahkan para salafus saleh mencontohkan sampai pada perkara yang sangat private di antara suami istri. Ada keinginan-keinginan tertentu, ada harapan-harapan tertentu. Saya punya senior di Jogokaryan, sekarang sudah meninggal, Allahu yarham. Itu waktu saya mungkin nikah baru 3-4 tahun. Beliau ngajari. Dek kayak saya nikah itu sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimana cara menjaga misalnya. Saya jujur kepada istri saya. Ketika saya tertarik pada sesuatu, saya ingin istri saya yang tampil seperti itu. Sehingga pada suatu hari tiba-tiba saya nyetir, saya ajak istri saya belok ke tempat pembelian kebaya set lengkap. Ini apa mas? Gitu. Karena tadi kok lihat seorang memakai kebaya itu begitu menarik. Nanti malam kamu pakai ini ya, tak belikan. Sampai seperti itu, artinya ini upaya untuk menjaga. Jangan membuka pintu setan dengan apa yang di luar yang menjadi lebih menarik daripada pasangan kita. Itu yang harus dicegah betul. Nah, beliau sampai mengatakan, pokoknya kudu
Nek ana duwite ya dilakoni supaya ini menjadi suatu penjagaan yang penting di dalam kehidupan rumah tangga. Atau misalnya suami sudah kasih kode ke istrinya, "Mi mbok sana ke salon muslimah perawatan pakai Wardah." Ini sponsor kan harus disebutkan. Itu kode. Suami mungkin pada saat itu sudah merasa di luar sana ada godaan yang kemudian berat ketika dia hendak memalingkan kepada yang halal sesuai anjuran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menemukan yang halal ini tidak semenarik itu, sehingga itu memperberat rasa di hati yang harus ditaklukkan. Maka dia meminta istrinya pergi ke salon muslimah. Itu mbok jangan dijawab, "Gak lihat apa rumah berantakan, anak-anak pada rewel kayak begitu, tamu masih banyak, cucian numpuk, belum sempat masak segala, salon." Jangan, Bu. Kalau panjenengan tidak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau panjenengan tidak sempat nyuci, laundry itu sekarang kiloan. Kalau panjenengan tidak sempat beresin rumah, undang tetangga yang duafa, yang ibu-ibu sepuh, suruh bantuin, dikasih uang sekedarnya, seneng. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Sama sekali. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu prioritas. Ngertinya prioritas ini nyuci beres, masak beres. Enggak, Bu. Bagi suami kadang-kadang bukan itu yang prioritas. Contoh. Jadi ini hanya bisa kita pahamkan melalui komunikasi itu tadi. Jadi membuka ruang-ruang komunikasi antara suami dan istri ini menjadi sangat penting. Saat kalau begitu gimana ya caranya? Oke, bagi waktu. Anda boleh punya me time. Waktu untuk diri sendiri. Dan jenengan sudah seharusnya punya couple time, waktu untuk berdua. Dan jenengan punya family time bersama keluarga. Dan harus ada social time, waktu jenengan bersosialisasi dengan masyarakat. Itu masing-masing harus ada porsinya. Me time. Suami dan istri kadang-kadang lagi nggak pengen diganggu, punya waktu untuk dirinya sendiri. Kalau bapak-bapak biasanya dengan mengerjakan hobi, dan hobi yang baik itu hobi yang sifatnya rujulah, yang sifatnya kejantanan. Kalau dulu berburu, Pak, sekarang mancing. Kalau dulu berkuda, Pak, sekarang pit-pitan. Itu memang naluri rujulah, itu naluri kelelakian. Hobi itu pasti arahnya ke sana. Bapak-bapak kok hobinya merangkai bunga, nggak masuk. Iya kan, Pak? Jadi yang menarik kan yang begitu kalau bapak-bapak itu. Ya, berburu, nah sekarang digantikan mancing gitu ya. Kemudian yang dulu berkuda sekarang pit-pitan misalnya gitu ya. Memanah diganti menembak misalnya atau hal-hal lain. Itu bisa me time untuk bapak-bapak. Ibu-ibu me time-nya apa? Boleh tadi dalam bentuk perawatan gitu ya. Krim bat lah minimal. Massage dikit-dikit gitu ya, memanjakan diri, boleh. Kadang-kadang kalau istri saya itu me time-nya, "Bah, aku mau me time, anak-anak tolong." Siap. Me time-nya apa? Tilawah 2 juz. Alhamdulillah. Jangan diganggu. Itu kan luar biasa. Kita punya me time. Saling menghormatinya suami istri dengan memberikan me time. Kemudian ada couple time, waktu untuk berdua. Dan itu tidak harus mahal, Pak. Tidak harus candlelight dinner di restoran bintang 5. Itu tidak harus. Makan malam pakai lilin. Lalu lilinnya cek dimaam. Bukan, nggak harus mahal. Kadang-kadang couple time itu sekedar boncengan pakai sepeda motor berdua. Nggak tentu arah, nggak punya tujuan. Tetapi bisa gelenak-gelenik ngobrol berdua. Dan ngobrolnya itu nggak harus ada temanya. Ngalor ngidul ora karuan nggak apa-apa. Itu penting.
Kalau kagungan mobil mungkin lebih nyaman ya, duduk, suami nyetir, istrinya di sampingnya ngobrol genak-genik. Berangkat undangan walimah, ratakan gone rapopo. Sibuk ngobrol, tersesat. Genak-geniknya itu yang sangat penting di antara suami istri. Ya karena saya dulu juga sama. Pernikahan saya itu pertemuan keempat. Bukan pertemuan. Lihat dia yang keempat itu pada saat menikah itu. Jadi sebenarnya belum kenal. Maka istri saya itu mendidik saya untuk pinter genak-genik. Ayo coba genak-genik. Ada lagunya Mas Basuki almarhum dan Mbak Nunung ya. Di dalam YouTube nanti bisa dicari. Mati urip sak lawase. Kene lingguh kene. Omong-omong dikepenake. Itu penting itu. Itu apa namanya? Sebuah warisan kearifan lokal yang sangat penting untuk kita penuhi. Jadi genak-genik couple time. Lalu ada yang namanya family time, waktu bersama keluarga. Itu juga harus dibangun di dalam keluarga. Dan itu tidak harus jauh, tidak harus tempat wisata yang unik-unik, aneh-aneh, mahal-mahal, karena yang penting kebersamaannya. Wong kami serumah itu pernah kok niate mau ke hutan pinus di Delingu. Sudah nyiapin tikar, nyiapin tenda, nyiapin keranjang piknik, isinya makanan macam-macam itu untuk dibuka ke sana. Nyiapin permainannya anak-anak. Udah dimasukin ke mobil. Tiba-tiba turun hujan deras. Apa yang kita lakukan? Masuk kembali ke rumah, beresin ruang keluarga, semua kursi dan sofa dipinggirkan, gelar tikar di tengah, didirikan tenda di situ, matikan semua lampu, nyalakan laptop setel suara burung berkicau, nyalakan lilin sebagai pengganti, api unggun, wes gelenian keluar masuk tenda sambil makan. Itu anak-anak sudah senangnya luar biasa. Karena apa? Bukan soal kemananya, tapi bersama siapa. Itu family time. Social time-nya, ya ibu-ibu ikut arisan, pengajian, ya bapak-bapak juga begitu. Itu juga harus dipenuhi. Jadi ada keseimbangan dalam membagi waktu yang berkualitas di dalam keluarga kita. Maka bapak-bapak kalau sibuk bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, jangan sampai liburnya cuma gelibak-gelibuk depan TV. Rencanakan betul-betul apa yang bisa kita lakukan secara bersama untuk menjaga keluarga kita ini. Jadi ada komunikasi, ada kita membagi waktu satu sama lain untuk bisa saling menguatkan. Ini sangat penting dalam romantisme. Yang kemudian kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelenak-gelenik itu penting. Sampai dalam riwayat Ibunda kita Aisyah itu meriwayatkan banyak gelenak-gelenik antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh gelenak-geleniknya cerita tentang 11 orang perempuan dan kisah mereka. Itu hadis cerita terpanjang yang pernah saya baca. Jadi Aisyah itu cerita 11 orang wanita dan suami-suaminya. Rasulullah itu nyimak, senyum, sambil ngelus-elus, sambil nyubit hidung. Dengan begitu akrabnya. Di akhir cerita, Aisyah menyimpulkan yang terbaik dari semua cerita tadi adalah Ummu Zar'in dan Abu Zar'in. Suami istri yang begitu akrab, begitu mesra, begitu kompak satu sama lain, tapi ternyata akhirnya bercerai. Maka Rasulullah kemudian di akhir sambil mendekap Bunda Aisyah mengatakan, aku padamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, tetapi kita lebih hebat karena kita tidak bercerai. Komitmen. Gelenak-gelenik berakhir pada komitmen. Indah sekali. Dan yang namanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu cerita,
Sabar, Pak. Ceritanya mungkin berulang beberapa kali, tetapi itu berarti cerita itu sangat berharga untuk dia. Mari kita umpamakan seperti jenengan nonton bal-balan. Nontonnya bareng, lihat dari awal sampai akhir, tapi hari berikutnya masih saling cerita loh sama sesama bapak-bapak tentang pertandingan semalam. Sama. Kita coba tempatkan hal yang sama pada istri kita ketika cerita. Dia cerita. Antusiasmenya itu harus tampak di bapak-bapak. Bahkan ketika pertanyaannya sebenarnya istilah anak sekarang annoying, menjengkelkan. Rasulullah itu oleh ibunda kita Aisyah diberi pertanyaan yang sama berulang-ulang dan sering. Tetapi beliau tidak pernah bosan untuk menjawab dengan jawaban yang sangat sabar dan penuh senyum. Apa itu? Aisyah itu paling sering bertanya begini, "Ya Rasulullah, kalau ada ladang-ladang gembalaan yang luas, kebanyakan dari ladang-ladang gembalaan itu pernah dipakai penggembala lain untuk mengembalakan ternak-ternaknya. Hanya ada satu tempat gembalaan yang belum pernah dipakai orang menggembalakan ternaknya. Kemanakah engkau akan mengembalakan kambing-kambingmu?" Maka Nabi SAW akan selalu menjawab dengan sabar sekali, "Tentu aku akan mengembalakan kambing-kambingku ke tempat yang belum pernah dipakai orang untuk mengembalakan kambing-kambingnya." Faham maksud cerita itu? Ini kan pertanyaan eksistensial. Ibunda kita Aisyah hanya ingin mengulang-ulang mengingatkan Rasulullah SAW bahwa, "Ya Rasulullah, istrimu yang lain janda semua. Satu-satunya yang kau nikahi dalam keadaan gadis adalah aku." Itu kan pertanyaan eksistensial. Tapi bagi seorang istri itu sangat penting untuk berulang kali ditegaskan. Dan itu sebenarnya kan kalau diulang-ulang menjengkelkan. Tetapi dalam riwayat itu ibunda kita Aisyah menyatakan tidak pernah Rasulullah SAW bosan untuk menjawab pertanyaanku yang ini. Luar biasa. Jadi ada proses untuk berkomunikasi, menyampaikan. Nanti akan kita bahas lebih jauh dalam soal bagaimana kunci romantisme itu memahami perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Kita semua menikah itu dengan perspektif dan bahkan mungkin doktrin yang dulu ditanamkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, yang bunyinya cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Ini berlaku kalau hubungannya adalah cinta ukhuwah. Mau nyebut cinta sejenis kok kesannya gimana? Maksudnya ibu-ibu dengan sesama anggota salimah saling mencintai, maka cintailah saudarimu seperti engkau ingin dicintai. Itu berlaku, Pak. Tapi kalau itu hubungan suami istri, kalau itu adalah sebuah rumah tangga, doktrin ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan berbeda, maka cara mencintai laki-laki tidak sama dengan cara mencintai perempuan. Padahal banyak suami mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki. Dan banyak istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Problem itu. Masa sih kan sama aja, cinta ya cinta. Ada yang masih kuliah. Ada yang kemudian dulu ingat zaman kuliah. Lewat tangga kampus, di tangga kampus ada dua cewek, ada dua mahasiswi, ada dua akhwat duduk jejeran, saling genggaman tangan, dua-duanya nangis menitikkan air mata, yang satu meletakkan kepalanya di pundak yang lain. Apa yang sedang mereka lakukan? Saling curhat dan saling menguatkan. Di dunia perempuan itu indah, bukan? Iya. Coba bayangkan kalau itu adalah dua mahasiswa. Laki-laki semua. Apa kata dunia? Loh, kita laki-laki kalau kita tahu
bahwa teman kita lagi ada masalah, cara kita mendukung bukan seperti itu. Cara kita memberi perhatian dan dukungan bukan begitu. Kita bahkan teman ada masalah, kita paling tepuk pundaknya dan mengatakan, bro, aku yakin kamu bisa selesaikan. Semangat bro. Gitu. Itu espol. Itu cara laki-laki menguatkan, memberi perhatian itu. Pol begitu. Bayangkan itu Anda bawa ke kehidupan pernikahan. Suami, istrinya lagi pengen curhat, masalahnya seabrek berat. Aku percaya kamu bisa. Orang masuk. Kan error gitu. Atau sebaliknya. Maka dalam konseling rumah tangga, sering didapati ada istri merasa sangat mencintai suaminya. Suaminya ngadu sama ustadz. Saya merasa ditindas ustadz itu. Atau sebaliknya. Suami merasa sangat mencintai istrinya. Istri yang ngadu kepada ustadzah. Ustadzah, saya merasa diabaikan. Saya merasa dianggap tidak ada. Saya merasa betul-betul tidak berharga. Padahal apa? Suaminya sangat mencintai, istrinya tadi juga sangat merasa mencintai. Tapi karena tidak tahu bagaimana caranya mencintai pasangannya, tidak tahu ilmu dan tidak melatih keterampilan mencintai pasangan, ini menjadi masalah besar. Mas, pasang gigi udah, sikat gigi udah. Jangan lupa loh, awas nanti bau mulut bikin malu aku di teman-temanmu. Ini parfum ketinggalan ini. Ayo, cepat masukin ke tas. Ini juga ini macam-macam semuanya dicek. Ketika suami mau berangkat ke suatu tugas luar kota, suaminya dalam hati mikir, halah nek kari iki kok tuku nang kono gampang. Beda kan, Pak? Cara berpikirnya begitu. Nah, apa sih perbedaannya sebenarnya? Perbedaannya sebenarnya di mana? Studi neuroscience kemudian memberikan kepada kita pemahaman bahwa otak laki-laki dan perempuan didesain agak berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara anatomi ada belahan otak kiri dan otak kanan. Pada manusia ada jaringan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanannya yang disebut sebagai corpus callosum. Nah, tentang corpus callosum ini ternyata ditemukan pada perempuan jumlahnya selalu lebih banyak daripada laki-laki. Jaringan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan itu lebih banyak di perempuan daripada di laki-laki. Apa konsekuensinya? Konon koordinasi otak kiri dan otak kanan perempuan secara umum lebih baik daripada laki-laki. Maka salah satu konsekuensinya diantaranya perempuan itu multitasking. Bapak-bapak biasanya single tasking. Ayatnya itu kalau bapak-bapak faidza faraghta fansab. Kalau selesai dari satu urusan maka kerjakan sungguh-sungguh, fokus ke urusan yang lain sampai tuntas, baru pindah lagi ke yang lain. Ibu-ibu enggak. Masak sayur, nanak nasi, ngiris tempe, terima telepon, nyusui bayi, update status, nonton sinetron, itu bisa simultan dalam satu waktu. Ibu-ibu. Jadi bisa membagi fokus pada beberapa hal sekaligus tanpa kehilangan fokus pada yang lain. Ibu-ibu. Bapak-bapak tidak bisa begitu. Maka kadang terjadi masalah kalau ibu-ibu mengira bahwa bapak-bapak juga multitasking seperti dirinya. Mas, tolong ya mas, ruang depan disiapin, disapu, kursi-kursinya pinggirkan, terus gelar karpetnya. Karena nanti sore mau ada arisan kecil, dasawisma. Astagfirullah mas, lupa aku. Karpetnya kemarin ketumpahan susu ya mas. Kamu
Jemur aja sekalian ya Mas, nanti terus digelarin tiker aja. Tikernya kita nggak punya. Oh iya, pinjam ke Bu RT ya Mas. Udah tahu Pak, kalau Bu RT-nya udah ganti, udah tahu kan Mas? Itu loh yang rumahnya depan kompleks, yang catnya hijau. Nanti kamu ke sana ya Mas, sekalian mampir Bu Joyo. Aku pesen lemper di Bu Joyo, 50 ya Mas. Nanti kamu hitung ya, soalnya Bu Joyo suka keliru ngitung, suka kelebihan. Aku nggak enak kalau kelebihan. Terus kamu nanti ke Bu Witri. Bu Witri itu aku pesen ke beliau, itu kue lapis. Nah Bu Witri juga dihitung, karena malah sering kurang. Pesen 50, dikasih 47, 46 gitu. Nah galon kita itu juga kosong ya Mas. Sekalian kamu bawa, nanti tukerin di minimarket ya. Terus aku kan mau bikin minum panas, bikin teh. Itu jumbo kita udah nggak bisa nahan panas. Kamu mampir tempat ibu ya, nanti sekalian ke minimarketnya. Di tempat ibu kan jumbonya ada yang biru sama ada yang pink. Nah, yang biru itu juga udah rusak. Kamu pinjem yang pink aja nanti ya. Udah sana Mas, berangkat. Suaminya tuh loh belongo. Banyak sekali tugas. Bentar Bu, tak catat dulu. Alah gitu aja dicatat. Udah Thomas berangkat sana, cepetan. Begitu berangkat dikerjainnya satu-satu bolak-balik. Ada saja yang kelupaan. Oh iya belum, balik lagi. Nggak nyambung. Berbeda otak, berbeda pula cara berpikir. Cara berpikirnya bapak-bapak kayak obat nyamuk muter ke dalam. Memusat, fokus, sederhanakan masalah, segera cari solusi. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kalau berpikir, obat nyamuknya muter keluar. Hubungkan, korelasikan, ceritakan. Supaya dapat gambaran yang lebih utuh, yang lebih holistik. Maksudnya kan biar ketemu di tengah antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau ujuk-ujuk solusi, jangan-jangan solusinya tidak tepat. Tapi kalau dipikir terus dihubung-hubungkan sama kapan solusinya gitu. Nah, jadi ini harus sebenarnya kan kompromi di tengah. Tapi kadang-kadang nggak nyambung. Kenapa? Karena bapak-bapak ngomong, oke ya, tolong jangan melebar kemana-mana dulu ya. Kita fokus dulu pada yang ini. Oke, sederhanakan masalahnya, terus nanti kita segera rumuskan solusi. Oke, itu bapak-bapak kalau rapat. Ibu-ibu bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, masih itu semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku, ada hubungannya loh. Beda pendekatan dalam berpikir. Beda cara berpikir, maka beda pula cara menghadapi masalah dan tekanan. Seperti tadi sudah saya singgung, di dunia laki-laki kalau ada masalah, maka solusinya yang paling utama dipikirkan. Maka dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Makin dikit orang terlibat, makin cepat solusi didapat. Itu di dunia laki-laki. Di dunia perempuan kalau ada masalah, sharing is caring. Berbagi itu tanda saling peduli. Maka bercerita, curhat, ngobrol, ingin dimengerti, ingin difahami. Kalau perlu sambil nangis, makin kejer nangisnya makin tambah plong, gitu kan? Di dunia perempuan. Di dunia laki-laki kadang nggak ngerti itu, sehingga ketika ada masalah istrinya nangis, suaminya ngomong, buat apa nangis Bu? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa suami selalu bilang nggak menyelesaikan masalah? Karena di dunia lelaki yang terpenting segera ketemu solusi. Di dunia perempuan nangis itu penting, biar lega, biar plong. Kalau sudah plong nanti baru bisa berpikir jernih. Jadi nangis itu proses yang harus dilewati supaya ketemu solusi. Bapak-bapaknya nggak sabar. Wah, kok nangis bareng? Biasanya begitu. Ada suami pulang dari kantor, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki. Pluk, pluk. Kepalanya dipegangi. Berarti ada masalah, Bu? Iya. Maka istri yang baik hati tapi belum terlalu mengerti cara mencintai akan mendekat dan bertanya, Mas, ada masalah apa?
Maka jawaban semua suami, bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Maroko sampai Merauke, itu mirip. Jawabannya adalah, enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Di dunia lelaki, masalah adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Melibatkan orang lain artinya merepotkan, menambahi bebannya. Semakin banyak orang dia curhati, berarti dia sedang mengemis-emis bantuan. Dan itu melukai egonya. Paham? Maka lelaki tidak pernah cerita masalahnya. Ada lelaki kok ember, itu agak unik. Karena biasanya seperti ini, lelaki umumnya tidak cerita. Di dunia perempuan, ini rumah tangga kita. Masalahmu adalah masalahku. Masa aku nggak boleh tahu? Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Sang suami berpikir, istriku itu sudah ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, ngurusin PAUD, ngurusin salimah, ngurusin macam-macam. Mosok tak tambahi beban, tak ceritani masalahku. Enggak, kasihan. Di dunia lelaki enggak mau cerita, artinya enggak ingin nambahi beban. Maka dia berkata, enggak kok Dek, ini masalah kantor kok. Udah biar Mas aja yang mikir, kamu enggak usah ikut pusing. Di dunia lelaki enggak cerita karena enggak ingin nambahi beban. Di dunia perempuan enggak mau cerita berarti tidak percaya. Oh, jadi Mas enggak percaya sama aku. Jadi selama ini kalau ada masalah, sharingnya sama siapa? Oh, tambah kecurigaan gitu. Karena wanita berpikir, loh, kalau ada masalah itu kan memang normalnya harus di-sharing. Kalau kamu nggak sharing sama aku, kamu sharing sama siapa? Apalagi kemarin ada presiden di grup alumni. Ada mention dari MNTAN gitu. Oh, jadi kecurigaannya kemana-mana. Bahaya di sini. Padahal suami bermaksud baik, istri juga bermaksud baik. Tapi kurangnya ilmu menjadikan dia sebagai potensi konflik, potensi masalah. Maka jenengan harus sangat belajar kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dapat wahyu pertama, itu dalam keadaan syok. Terguncang betul. Baru mikirin umat kok kayak begini rusaknya, tiba-tiba Jibril datang. Seakan-akan mengatakan, wahai Muhammad, dunia sedang kacau. Kami serahkan kepadamu, bereskan ya. Kan umat turun dari Gua Hira, dari Jabal Nur, beliau cerita tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bahkan kegelundung. Bangun lagi, sampai rumah, gemeteran, menggigil, pucat pasi, keringat dingin. Bergetar bicaranya, Zammiluni, ya Khadijah Zammiluni. Bayangkan kalau Khadijahnya kayak ibu-ibu yang tadi. Mas, ya Allah, ada masalah apa Mas? Ini Mas cerita Mas. Kok sampai kayak begini Mas? Kayaknya kalau Khadijahnya begini, Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Yang hebat adalah ibunda kita Khadijah tahu suami yang dalam keadaan seperti itu speechless, gak bisa diajak ngomong. Ini harus dibikin menyendiri, berkontemplasi biar dia merumuskan solusi dulu. Nanti ngajak ngomongnya kalau sudah tenang. Jangan ke Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga ketika menghadapi tekanan berat gak bisa ngomong. Ingat cerita ketika beliau harus meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Gak bisa ngomong, gak bisa nyampaikan. Dek, tak tinggal ya, sama Allah suruh pulang nih. Gak bisa ngomong begitu. Mau ninggal gak tega, mau bilang ini perintah Allah, kok kayaknya malah menyalahkan Allah. Gak bisa laki-laki suruh begitu, gak bisa. Maka ketika istrinya duduk menyusui, Ibrahim perlahan-lahan jalan dengan hati tak karuan sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah. Dikejar sama Hajar. Ya wajar. Kok semakin ke utara? Kok semakin ke utara? What's happened? Lari Hajar ngejar. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan esai.
Wahai Ibrahim, jelaskan mengapa kau tinggalkan kami. Kan esai. Dalam saat seperti itu pertanyaan esai tidak akan bisa dijawab. Maka Ibrahim malah cuma berdiri sebentar, berhenti sebentar, diam, jalan lagi. Diulang oleh Hajar pertanyaannya. Kenapa kau tinggalkan kami? 2 kali, nggak dijawab. 3 kali nggak dijawab. Ciri istri cerdas, Sayyidah Hajar. Kalau pertanyaan esai terlalu sulit, gantilah dengan pertanyaan pilihan ganda sederhana. Paham? Kalau pertanyaan esai terlalu sulit, gantilah dengan pertanyaan pilihan ganda sederhana. Apa yang ditanyakan Hajar berikutnya? Apakah ini perintah Allah? Itu kan jawabnya cuma yes or no question. Apakah ini perintah Allah? Ibrahim balik, digenggam tangan istrinya. Oi, Dik, gitu kan? Iya kan? Jadi kita belajar di sini paham, suami laki-laki pada saat berat pikirannya seperti itu, nggak bisa diajak ngomong. Tapi kalau diberi pertanyaan pilihan ganda sederhana, mudah-mudahan masih bisa jawab. Khadijah tahu. Maka dibawa masuk kamar, diselimuti dalam kamar, ditinggal keluar, ditutup pintunya, didoakan. Tunggu, nanti pasti cerita. Suami itu begitu, kalau ada masalah ceritanya kalau masalahnya sudah selesai. Dek, kemarin ada masalah loh, Dek, di kantor. Ya Allah, Mas, terus gimana? Tenang, Dek, sudah Mas bereskan. Itu laki-laki. Dan itu beda dengan ibu-ibu di dunianya tadi. Kalau ada masalah, saat terberatnya, saat itulah dia harus cerita. Ya Allah, Mas, aku capek, Mas. Seharian anak-anak rewel pada sakit. Tetangga-tetangga nggak tahu kenapa hari ini resek semua. Cucian numpuk itu, maaf Mas, belum tak tandangi. Piring gelas kotor semua. Tamu datang nggak habis-habis. Aku capek, Mas, capek. Cerita sama suami. Suami baik hati, tetapi belum tahu ilmu tentang bagaimana berkomunikasi dengan istrinya. Masih tetap pegang HP, terus ngelirik sebentar. Sabar ya, Dek, bulan depan wis cari pembantu. Di dunia lelaki, kalau ada masalah, solusi nomor 1. Maka kalau istrinya kesulitan ngurusin rumah seabrek-abrek kerjaan, solusinya adalah pembantu. Itu yang dikemungkinkan. Masuk akal ya? Masuk akal di dalam lelaki. Di dunia perempuan, lagi curhat kayak begitu, dijawab dengan santainya sambil sekeliras lirik dengan mengatakan, besok kita cari pembantu, muntap, Bu. Jadi semua yang kulakukan selama ini kau anggap tidak lebih dari pekerjaan seorang pembantu. Semua pengorbananku, Mas, kuliah tak tinggal, S2 belum kuselesaikan. Berbagai macam aktivitas di luar sana kulakukan untuk ngurusin rumah, dan kau melihatku tidak lebih dari seorang pembantu. Kecewa aku, Mas. Iya enggak, Bu? Merasa terhina enggak disamakan kerjaan yang dilakukan dengan kerjaan pembantu? Iya. Padahal maksud suami baik, cari pembantu. Wong suaminya enggak bilang, susah ya, Dek, tak cariin temen ya, Dek ya. Wah, itu lebih parah. Piring pecah semua nanti. Itu contoh, gitu ya. Sama-sama bermaksud baik bisa jadi masalah karena tidak tahu ilmunya. Tapi memang yang namanya dengerin curhat itu keterampilan berat untuk laki-laki. Karena apa, Bu? Dengerin curhat di dunia wanita itu diharapkan bisa kontak mata, ya nggak, Bu? Sini Thomas dengerin. Ketika bilang sini Thomas dengerin itu maksudnya mendengarkan, menyimak sepenuhnya, kontak mata, saling bertatapan. Padahal laki-laki nggak kuat bertatapan dengan perempuan. Hitung mundur 4, 3, 2, 1, masih wes blank. Itu wanita manapun, istri ataupun bukan istri. Kalau tatap mata 4 detik laki-laki itu, habis itu sudah blank.
Maka ini suami-suami harus pintar ketika kemudian sedang mendengarkan curhat istrinya. Pertama-tama tatap mata, jangan lebih 3 detik, pindah ke dahi. Pindah ke pipi, pindah ke janggut, pindah ke mata lagi, lalu ke mulut, naik ke atas. Harus digerakkan terus supaya mata itu lengan. Penting. Kalau jenengan pandai mendengarkan istri, maka yang terjadi apa? Hemat anggaran, Pak. Tadi mau nyariin pembantu sekarang gajinya berapa? Coba, wanita yang dimengerti, didengerin curhatnya, sampai dinyanyikan sama ada band, gitu kan? Itu kalau dia merasa dimengerti, dia bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Saking perkasanya. Maka jenengan kalau istri curhat, simak. Berikan reaksi bahasa tubuh. Kadang-kadang dengan genggam diremes jari-jarinya. Kadang-kadang dengan mengatakan, aku nggak kebayang kalau aku nggak akan kuat. Ini luar biasa dampaknya. Dia merasa plong. Alhamdulillah plong. Karena apa? Suaminya mau dengerin curhat. Dan ada suami-suami marah-marah, istri saya lu totat, mosok masalah rumah tangga diumbar ke Facebook. Berarti yang bermasalah jenengan. Kenapa? Jenengan dikaruniai telinga tidak digunakan dengerin istri. Maka istri akan selalu mencari tempat yang bisa mendengarkan dia. Bisa jadi ke tetangga, ke teman, ke ibu mertua, ke macam-macam. Facebook itu pasti sudah pilihan terakhir untuk menumpahkan curhat. Nah, itu masalah. Ini contoh. Beda dalam cara menghadapi tekanan. Yang berikutnya bedanya apa, Pak? Bapak-bapak itu berhitung. Ibu-ibu itu membulatkan. Bedanya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kannya jangan dihilangi ya, Bu ya. Membulatkan. Bapak-bapak itu berhitung. Aku kalau sudah nemenin kamu dalam sekian acara, boleh dong aku punya acara untuk diriku sendiri. Itu bapak-bapak, Bu. Kalau ibu-ibu kan tidak. Kalau kita saling mencintai, maka kita harus bersama sekarang dan selama-lamanya. Membulatkan. Bapak-bapak berhitung. Aku sudah nganter kamu ke ini. Saya tahu tak ke tempat ngopi dulu sama teman-teman. Bapak-bapak berhitung. Ibu-ibu membulatkan. Maka ada suami yang protes sama saya. Istri saya itu kok nggak adil ya, nggak adilnya gimana? Dulu saya salah besar. Saya wajar kalau dia itu marahnya, murkanya begini. Sekarang salah saya itu kecil, nggak seperti itu. Tapi dia marahnya lebih dahsyat daripada waktu itu. Apa sih salahnya, Pak? Dulu saya sih sempat japrian DM dengan mantan. Waduh, itu marah luar biasa dahsyat. Saya paham itu, saya memang salah. Wajar dia marah seperti itu. Lah sekarang loh, cuma nge-like status sih, kok marahnya sama bahkan lebih dahsyat. Itu karena Bapak berhitung. Bapak ngitung yang namanya japrian itu lebih parah daripada sekedar nge-like status. Bagi istri Anda, japrian maupun nge-like status itu sama-sama melanggar komitmen. Sama-sama kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Sama kalau terlambat jemput ya, Bu. Terlambat jemput sejam marah luar biasa. Terus dia terlambat jemput 10 menit. Lalu kemudian ibu ternyata marahnya sama. Lu harusnya marahnya 1/6 dong, Bu, kata suami. Kok marahnya sama? Karena membulatkan. Nah itu Bapak hati-hati. Makanya kalau bikin salah sama ibu, hati-hati. Karena ibu-ibu itu membulatkan. Ini bukan soal adil tidak adil. Ini soal pelanggaran komitmen. Ini soal apa yang dilihat itu lebih besar. Bukan soal kamu ngapain, Mas. Tapi kamu sampai buka halamannya dia, page-nya dia. Itu sudah pelanggaran komitmen. Apalagi kok nge-like status. Nah itu contoh. Bagaimana kemudian kita memahami, kok marahnya sampai kayak gitu, padahal kan saya cuma, enggak cuma Pak, itu bagi dia melanggar komitmen. Jadi bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan.
Ini contoh perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa kita sekami. Beda lagi dalam penggunaan kalimat, berkata-kata. Ibu-ibu kadang-kadang saking pinternya itu pakai kalimat tidak langsung. Mas, aku masih masak loh, anak-anak belum dijemput loh. Itu maksudnya apa, Bu? Suruh jemput anak-anak. Di dunia lelaki, di situ tidak ada kalimat permintaan ataupun perintah. Itu adalah kalimat berita. Jadi ada dua berita di situ. Berita bahwa jenengan masih masak dan berita bahwa jenengan anak-anak belum dijemput. Maka bapak-bapak akan santai mengatakan, biasanya kalau nggak dijemput ya pulang sendiri toh. Tapi ibu-ibu ada yang protes, saya sudah kalimat langsung saat tetap nggak jalan. Saya minta, Mas tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu. Ya, 45 menit kemudian masih pegang koran yang sama, duduk di posisi yang sama. Oh, Bu, saya kasih tahu rahasia menaklukkan lelaki. Mahal ini. Hanya Salimah yang saya kasih tahu. Kita saja ya. Kalau ngomong meminta sesuatu pada suami, usahakan posisinya sejajar. Jangan ibu berdiri, dia duduk. Duduklah di sampingnya. Kalau perlu seperti Jibril ngomong sama Rasulullah, dengkul tempelkan dengkul, tangan taruh di paha. Kalau dia sudah nengok, baru kemudian ngomong, Mas, tolong ruang depan disapu. Mau ada tamu. Dia akan bilang, ya. Kalau dia sudah bilang ya, jangan langsung pergi. Tetap di situ. Tetap tatap matanya. Tetap senyum padanya. Maka tidak lama kemudian dia akan banting korannya sambil bilang, iya, ya. Itulah cara menaklukkan lelaki. Demikian Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Belum tuntas tapi karena waktu terbatas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.